Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Back with me, Najwa Hanifah as your future teacher. Okay, in this opportunity, we will learn about simple past tense. Is there anyone know what is the simple past tense? Okay, simple past tense ini merupakan salah satu dari berbagai macam tenses yang kalian pelajari loh. Penasaran kan? Let's go into the explanation. Okay, for the first, let's start with the introduction. The simple past tense is a verb form in English that describes an action or event that started or finished at a specific time in the past. It is the basic form of the past tense, used for past events that are considered complete and not going. Jadi, simple past tense adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris yang menggambarkan suatu tindakan atau peristiwa yang dimulai dan berakhir pada waktu tertentu di masa lalu. Jadi, simple past tense adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan kejadian di masa lalu atau yang sudah terjadi dan dianggap telah selesai dilakukan. The next is uses of the simple past tense atau penggunaan dari simple past tense. Simple past tense ini digunakan dalam kondisi apa aja sih? Okay, for the first is expressing completed actions atau untuk mengekspresikan tindakan yang telah selesai dilakukan. For the example is, I visited my grandparents last weekend. Kalimat lampaunya ditandai dengan kata last weekend. And then for the second is, talking about past habits or routines, yaitu untuk berbicara tentang kebiasaan atau rutinitas di masa lalu. For the example is, I used to play soccer every Saturday. Kalimat lampaunya ditandai dengan kata I used to dan every Saturday. Okay, for the third is narrating past event atau untuk menceritakan peristiwa yang ada di masa lalu atau sudah terjadi. For the example is once upon a time, there was a brave knight. Kalimat past tense-nya ditandai dengan kata once upon a time. Okay, for the last is for describing past states or condition. Yang terakhir yaitu digunakan untuk menggambarkan keadaan atau kondisi di masa lalu. For the example is, she was tired after a long day at work. Dia lelah setelah seharian bekerja. Jadi, kalimat yang menunjukkan kata past tense-nya adalah setelah. Okay, for the next is structure. There are two structures in simple past tense. There are regular and irregular verb. Apa sih regular dan irregular verb itu? Oke, regular verb adalah kata kerja beraturan yang dimana kita itu bisa menambahkan akhiran ed atau d di belakang kata kerja. Seperti yang tertulis di dalam slide, yaitu for regular verb, we add ed to the base form of the verb. Oke, seperti contohnya di bawah ini, the first is stop to be stopped, cook to be cooked, dance to be danced, and then untuk contoh kalimatnya yaitu he cooked a salad for lunch yesterday. Okay, for the next is how to spelling regular verb. Jadi, bagaimana sih cara membaca dan mengucapkan regular verb dengan benar? Okay, for the first is most verb. Untuk sebagian besar kata kerja. Add ed to the base form of the verb. Jadi, kita bisa menambahkan ed di setiap belakang kata kerja. Seperti contoh di bawah ini yaitu walk to be walked. Kemudian, yang kedua, yaitu untuk kata kerja yang berakhiran huruf E, yaitu kita bisa menambahkan D di akhiran kata kerja tersebut. Seperti contoh di bawah ini yaitu dance menjadi dance. Jadi kita tidak perlu menambahkan E dua kali untuk menjadikan itu sebuah kalimat past tense.
Seperti itu. And then, the third is verbs ending in a consonant plus y. Jadi, untuk kata kerja yang berakhiran konsonan ditambah huruf y. Yaitu dengan cara change the y to e and add ed. Jadi, kita bisa mengubah y-nya menjadi i dan menambahkan ed di belakang kalimatnya. Seperti contoh di bawah ini, carry to be carried. Okay. And the last is verbs ending in a vowel plus a consonant. Kata kerja yang berakhiran vokal ditambah konsonan. Double the final consonant. Jadi, tambahkan atau gandakan huruf konsonannya dan tambahkan ed. Seperti contoh di bawah ini yaitu stop to be stopped. Jadi, P-nya itu ditambah satu kali lagi dan kemudian tambahkan ed. Nah, sekarang kita masuk ke irregular verb. Apa sih irregular verb itu? Irregular verbs have unique form for the simple past tense that must be memorized individually. Oke, jadi irregular verb ini merupakan kata kerja tidak beraturan yang memiliki bentuk unik dan tidak seperti regular verb yang hanya menambahkan d atau ed. Tetapi irregular verb ini sangat berbeda dari verb yang pertamanya. Oke, for the example is go, to be went, eat, to be ate, drink, to be drunk. For the example is he drank a bottle of water. Oke, kita masuk ke dalam bentuk-bentuk kalimat past tense. Yang pertama yaitu ada negative form. Oke, to form a negative sentences in the simple past tense, we use the auxiliary verb did and add the word not before the main verb. Jadi, untuk membentuk kalimat negatif dalam bentuk simple past tense ini, kita hanya menggunakan kata kerja bantu berupa did dan menambahkan kata not setelahnya. Dan sebelum kata kerja tersebut tentunya. Oke, for the formula, untuk rumusnya yaitu kita menggunakan subject plus did not atau didn't. Dan setelah itu bentuk dasar kata kerja utamanya. For the example, she didn't go to the party. Jadi, she ini merupakan subjeknya, kemudian didn't itu merupakan auxiliary verb-nya, and go to the party is based form of the main verb, atau bentuk dasar kata kerja utamanya. Contoh yang kedua yaitu, she didn't watch the movie. Dia tidak menonton film itu. Jadi, she ini merupakan subjek, didn't ini merupakan auxiliary verb-nya, and watch the movie is the base form of the main verb. Oke, bentuk yang ketiga, yang pertama itu ada positif, tapi saya tidak cantumkan di sini, jadi saya hanya mencantumkan negatif dan interrogatif. Oke, for the last is interrogative form. To form an interrogative sentence in the simple past tense, we use the auxiliary verb did before the subject. Jadi, untuk membentuk kalimat tanya dalam sebuah simple past tense, kita hanya perlu menggunakan kata kerja bantu did sebelum subjek. Jadi, kalau tadi negatif itu setelah subjek, kalau interrogatif itu sebelum subjek. And then, tambahkan kalimat tanya di akhir kalimatnya. Oke, the formula is did plus subject plus base form of the main verb plus interrogative. Jadi, did, tambahkan subjek, kemudian tambahkan bentuk dasar kata kerja utamanya. Lalu jangan lupa tambahkan kalimat tanya di akhir kalimat. For the example is, did you go to the party? Did is the formula, and then subject, go to the party, itu merupakan a base form of the main verb. Okay? The second example is, did you take your vitamins? Did is auxiliary,
and you is subject. Take your vitamins is base form of the main verb. Oke, kita masuk ke dalam materi yang terakhir, yaitu past time expression atau ekspresi untuk menunjukkan kalimat simple past tense itu sendiri. Yang pertama adalah yesterday, artinya kemarin. For the example is, I went to the park yesterday. Kemudian yang kedua adalah last day or last week, last month, last year. For the example is, she traveled to Paris last summer. Jadi kita bisa menambahkan kata apapun setelah kata last. Oke, selanjutnya adalah in atau dalam. Ini bisa berupa apa saja ya. In year, in decade, in century. For the example is, I was born in 2005. Okay. And then for the last is a week or 2 days, a year ago. For the example is, she got married a year ago. Okay, that's all my explanation about simple past tense. I hope this material can be useful for everyone who watch this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you guys!